2001, just days after September 11th, of course, anthrax was detected in post offices, congressional offices, and newsrooms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Claramore. Di kanal YouTube ini aku pengen ngomongin apapun yang pengen tak omongin, baik itu misteri, biografi, fenomena, ekonomi, kisah maupun tragedi. Dan hari ini aku akan membahas tentang misteri serangan antraks 2001 ketika ketakutan tak terlihat mengepung Amerika. Ketika teror tidak lagi harus ledakan, tidak lagi harus dengan penuh darah, tetapi sesuatu yang tak kasat mata yang membuat ketakutan itu semakin mencekam. Bagaimana kisahnya? Apa latar belakangnya? Yuk mari kita telisik keseluruhannya secara lengkap. Jadi stay tune dan tonton video ini sampai habis. Bumper. Pada musim gugur tahun 2001, Amerika Serikat masih terhuyung-huyung dari luka mendalam akibat serangan teror yang terjadi pada 11 September 2001. Menara kembar World Trade Center ini telah runtuh, Pentagon terbakar, dan ribuan nyawa melayang dalam kehancuran yang tak terbayangkan. Negara ini bersatu dalam duka. Kisah serangan antraks tahun 2001 bukan sekedar babak baru dalam sejarah terorisme, melainkan sebuah teka-teki yang tak terpecahkan, sebuah bayangan yang terus mengintai di balik setiap sudut, menuntut kebenaran yang tak kunjung datang. Surat-surat beracun. Pada awal Oktober 2001, hanya beberapa minggu setelah tragedi 11 September, sebuah fenomena aneh mulai muncul. Kantor berita dan kantor senator di Amerika Serikat menerima surat-surat yang berisi bubuk putih misterius. Pada tanggal 5 Oktober, Robert Stevens, seorang editor foto di American Media atau AMI di Boca Raton, Florida, jatuh sakit dan meninggal akibat antraks inhalasi. Antraks inhalasi adalah bentuk antraks yang paling mematikan dan terjadi ketika seseorang menghirup spora antraks. Kematian Stephen ini memicu kepanikan. Penyelidikan pun segera dimulai dan bubuk putih itu diidentifikasi sebagai Bacillus anthracis, yakni bakteri penyebab antraks. Dunia terkejut. Serangan teroris kini tidak hanya datang dari langit tetapi juga dari dalam amplop pos. Surat-surat antraks berikutnya menyasar media dan politikus terkemuka. Tom Brokaw dari NBC News, majalah New York Post, dan Senator Tom Daschle serta Senator Patrick Leahy menjadi target. Surat-surat ini tidak hanya mengandung bubuk antraks ya, mereka juga membawa pesan-pesan yang ditulis tangan, seringkali dengan ejaan yang buruk seperti 09, 11, 01 dan We have the anthrax, you are next, death to America, death to Israel. Pesan-pesan ini yang menyiratkan keterkaitan dengan serangan 11 September dan oknum ekstremisme Islam segera mengarahkan penyelidikan pada dugaan teroris asing. Namun di balik pesan yang jelas itu tersembunyi sebuah kebenaran yang jauh lebih kompleks dan membingungkan. Kepanikan nasional. Ketika berita tentang serangan antraks ini menyebar, kepanikan melanda Amerika Serikat. Kantor pos ditutup, gedung-gedung pemerintahan dan media dievakuasi, dan jutaan orang ini khawatir tentang surat yang mungkin mereka terima. Antraks adalah musuh yang tak terlihat, tidak berbau, tidak berwarna, namun mematikan. Ketakutan akan kontaminasi menyebar lebih cepat daripada bakteri itu sendiri. Kalian bisa bayangkan ya, ini sama dengan COVID-19, tapi ini tahun 2001. Sama, penyakitnya atau kumannya, virusnya itu tidak terlihat namun mematikan. Masyarakat mulai membeli masker, antibiotik, dan bahkan gas mask. Meskipun para ahli kesehatan ini berusaha menenangkan publik bahwa resiko penularan sangat rendah. Media massa memberitakan setiap perkembangan dengan intensitas tinggi, memperkuat rasa takut. Pemerintah meluncurkan kampanye kesadaran publik tentang antraks dan cara penanganannya. Petugas kesehatan dan penegak hukum bekerja tanpa henti untuk mengidentifikasi sumber antraks, melacak jejaknya, dan mengobati korban. Total serangan antraks ini menyebabkan 5 kematian, yakni Robert Stephen, Thomas L. Morris Jr., Joseph Crucian Jr., Kathy Nguyen, dan Ottilie Landgren, dan melukai 17 orang lainnya. Korban-korban ini berasal dari berbagai latar belakang, dari petugas pos hingga staf Kongres, menunjukkan bahwa serangan ini tidak pandang bulu dan dapat menimpa siapa saja. Ketakutan nasional ini adalah babak baru dalam perang melawan teror, sebuah pertempuran melawan musuh yang bahkan tidak berwujud.
berwujud, meninggalkan jejak trauma dan ketidakpercayaan yang mendalam. Beda ya guys, setidak berwujudnya sesuatu di negara maju masih ilmiah. Di Konoha kalau tidak berwujud urusannya pasti sama Tuyul dan teman-temannya. Jejak ilmiah yang membingungkan. Untuk memahami misteri di balik serangan ini, penting untuk memahami sifat antraks itu sendiri. Bacillus anthracis adalah bakteri pembentuk spora yang dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrim selama bertahun-tahun. Antraks dapat menyebabkan penyakit pada kulit, pencernaan, atau paru-paru atau yang disebut inhalasi. Bentuk inhalasi adalah yang paling mematikan, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi jika tidak segera diobati. Antraks yang digunakan dalam serangan tahun 2001 bukanlah antraks biasa. Analisis ilmiah yang mendalam oleh para ahli mikrobiologi dan forensik ini menunjukkan bahwa spora antraks dalam surat-surat itu sangat murni, halus, dan mudah tersebar di udara. Ini mengindikasikan bahwa antraks tersebut telah melalui proses weaponization yang canggih, sebuah teknik yang biasanya hanya dimiliki oleh program senjata biologis negara. Temuan ini segera mengalihkan fokus penyelidikan dari kelompok teroris amatir ke kemungkinan adanya keterlibatan state sponsor terorisme atau seorang ilmuwan yang memiliki akses ke laboratorium canggih. Analisis genetik terhadap variasi antraks menunjukkan bahwa itu adalah variasi Ames yang berasal dari program senjata biologis Amerika Serikat di Fort Detrick, Maryland. Jejak ilmiah ini meskipun memberikan petunjuk penting tentang asal-usul antraks juga menambah lapisan misteri. Siapa yang memiliki akses ke antraks canggih ini dan mengapa mereka menggunakannya untuk menyerang warga sipil. Penyelidikan atas serangan antraks yang diberi kode Ameritrax oleh FBI menjadi salah satu penyelidikan kriminal terbesar dan paling kompleks dalam sejarah Amerika. Awalnya fokus utama adalah pada teroris asing, terutama Al-Qaeda, mengingat waktu serangan yang berdekatan dengan 11 September dan pesan-pesan dalam surat yang menyiratkan oknum ekstremisme Islam. FBI mengejar berbagai petunjuk internasional, namun tidak ada bukti yang konkret yang menghubungkan serangan antraks dengan Al-Qaeda atau kelompok teroris yang lainnya. Seiring berjalannya waktu dan setelah analisis ilmiah yang lebih mendalam, fokus penyelidikan bergeser ke dalam negeri, ke komunitas ilmiah Amerika Serikat yang memiliki akses ke variasi antraks Ames. FBI mulai menyaring ribuan ilmuwan dan peneliti yang bekerja di fasilitas biodefense pemerintah. Ini adalah perburuan yang panjang dan melelahkan, melibatkan wawancara ekstensif, analisis forensik, dan pengawasan ketat. Pada tahun 2002, seorang ilmuwan bernama Stephen Hartwell ini menjadi person of interest utama. Ia adalah seorang ahli bioterrorism yang pernah bekerja di Fort Detrick. Media memberitakan namanya secara luas dan ia menghadapi pengawasan intensif dari FBI. Namun, setelah penyelidikan bertahun-tahun, FBI tidak menemukan cukup bukti untuk mendakwanya, dan Hartwell kemudian membersihkan namanya melalui gugatan hukum. Pergeseran fokus dari teroris asing ke ilmuwan domestik adalah titik balik penting dalam penyelidikan, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang bias awal dan tekanan untuk menemukan pelaku dengan cepat. Tersangka tak terduga. Setelah bertahun-tahun penyelidikan yang buntu dan tanpa hasil yang jelas, pada tahun 2008, FBI secara mengejutkan mengalihkan fokusnya ke seorang ilmuwan lain yang bernama Dr. Bruce Ivin. Ia adalah seorang ahli mikrobiologi dan peneliti antraks senior di US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases atau USMRID di Fort Detrick, Maryland, tempat asal variasi antraks Ames. Pergeseran fokus ini mengejutkan banyak pihak. Ivin dikenal sebagai seorang ilmuwan yang berdedikasi, seorang ahli yang dihormati di bidangnya, dan seorang pria yang aktif di komunitas gerejanya. Ia tidak memiliki riwayat kekerasan dan ekstremisme. Namun FBI dimulai mengumpulkan bukti-bukti yang menurut mereka mengarah pada Ivin sebagai pelaku. Catatan laboratorium dan perilaku Ivin. FBI ini mengklaim bahwa Ivin memiliki akses ke antraks yang digunakan dalam serangan, memiliki keahlian untuk memprosesnya, dan memiliki motif yang tersembunyi. Penyelidikan terhadap Ivin ini berlangsung secara rahasia selama beberapa tahun sebelum ia secara resmi diidentifikasi sebagai tersangka utama. Bayangan seorang ilmuwan yang dihormati sebagai teroris biologi adalah sebuah narasi yang tak terduga dan penuh
misteri. FBI menyelidiki kasus terhadap Bruce Ivins berdasarkan serangan bukti yang mencolok, meskipun tidak ada satupun yang menjadi kartu as, yang secara kumulatif dianggap kuat oleh mereka. Beberapa bukti kunci yang dikemukakan FBI ini meliputi: 1. Akses ke antraks. Ivins memiliki akses langsung ke stok antraks variasi Ames yang digunakan dalam serangan yang disimpan di laboratorium USM Reed. Kedua, keahlian ilmiah. Sebagai ahli mikrobiologi termuka, Ivins ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk memproses antraks menjadi bubuk halus yang mematikan. Yang ketiga, perilaku mencurigakan. FBI ini mengklaim Ivins menunjukkan perilaku aneh dan tidak biasa di sekitar waktu serangan, termasuk bekerja lembur di laboratorium pada jam-jam tidak wajar. Yang keempat, bukti forensik mikroba. Analisis spora antraks dalam surat-surat itu menunjukkan adanya jejak silikon, sebuah temuan yang awalnya membingungkan. FBI kemudian mengklaim bahwa Ivins memiliki keahlian dalam memurnikan spora dan mungkin menggunakan silikon sebagai bahan antigumpal. Yang keempat, kecenderungan psikologis. FBI mengklaim Ivins ini memiliki masalah psikologis yang mendasari, termasuk obsesi terhadap seorang wanita dan kecenderungan untuk memendam dendam. Mereka berpendapat bahwa Ivins ini mungkin termotivasi oleh rasa frustasi atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Kemudian, keterkaitan dengan kotak surat. FBI menemukan bahwa Ivins ini pernah mengirimkan surat ke kotak surat yang sama di Princeton, New Jersey, tempat surat-surat antraks ini dikirim. Meskipun FBI menyatakan memiliki bukti mencolok yang kuat, banyak dari bukti ini bersifat tidak langsung dan dapat diinterpretasikan secara berbeda. Tidak ada sidik jari Ivins pada surat-surat itu, dan tidak ada saksi mata yang melihatnya mengirimkan antraks. Kasus ini dibangun berdasarkan deduksi ilmiah dan analisis pelaku, meninggalkan celah untuk keraguan. Kematian Ivins. Ketika FBI bersiap untuk secara resmi mendakwa Bruce Ivins, sebuah peristiwa dramatis ini terjadi. Pada tanggal 29 Juli 2008, hanya beberapa hari sebelum dakwaan diajukan, Bruce Ivins ini meninggal dunia karena overdosis acetaminophen atau Tylenol yang dinyatakan sebagai bunuh diri. Kematian Ivins secara efektif mengakhiri penyelidikan kriminal. Pada tanggal 6 Agustus 2008, FBI ini secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menyimpulkan penyelidikan Ameritrax dan bahwa Bruce Ivins adalah satu-satunya pelaku. FBI merilis ringkasan bukti yang mereka miliki, menyatakan bahwa kasusnya telah diselesaikan. Namun, penutupan kasus ini segera memicu gelombang kontroversi dan ketidakpuasan yang luas. Banyak ilmuwan, jurnalis investigasi, dan bahkan beberapa anggota Kongres meragukan kesimpulan FBI. Mereka mempertanyakan, pertama, ketiadaan motif yang jelas. Motif Ivins untuk melakukan serangan teroris biologis tidak pernah sepenuhnya dijelaskan secara meyakinkan. Kedua, kurangnya bukti langsung. Tidak ada bukti langsung yang mengikat Ivins pada tindakan pengiriman surat-surat itu. Yang ketiga, ketergantungan pada bukti tidak langsung. Kasus FBI sangat bergantung pada bukti tidak langsung dan interpretasi perilaku Ivins. Yang keempat, kematian Ivins yang tepat waktu. Kematian Ivins yang mendadak sebelum dakwaan diajukan menimbulkan kecurigaan bahwa ia dibungkam atau bahkan ada sesuatu yang disembunyikan. Kelima, alternatif tersangka. Banyak yang percaya bahwa ada tersangka lain yang lebih mungkin, atau bahkan penyelidikan FBI ini terlalu cepat mengesampingkan kemungkinan lain. Penutupan kasus ini meskipun memberikan jawaban resmi, justru memperdalam misteri bagi banyak orang. Apakah kebenaran sebenarnya telah terungkap, ataukah ada bayangan yang masih mengintai di balik kasus yang ditutup ini? Meskipun FBI telah menutup kasus Ameritrax, misteri serangan antraks 2001 tetap diselimuti oleh pertanyaan-pertanyaan tak terjawab dan bayangan yang menyimpang. Apa yang sebenarnya mendorong seorang ilmuwan yang dihormati untuk melakukan tindakan terorisme biologis yang begitu mengerikan? Apakah ada faktor psikologis yang lebih dalam atau motif tersembunyi yang tidak pernah terungkap? Apakah Ivins ini bertindak sendirian atau adakah pihak lain yang membantunya atau mengetahui rencananya? Bagaimana persisnya surat-surat itu dikirim tanpa meninggalkan jejak forensik yang jelas dari Ivins? Apakah ada kesalahan dalam penanganan awal
awal penyelidikan yang menyebabkan penundaan dan pengalihan fokus yang tidak perlu. Selanjutnya, tentang kebenaran catatan Ivins. Beberapa catatan Ivins yang ditemukan setelah kematiannya menunjukkan kegelisahan dan paranoia. Namun, apakah itu bukti rasa bersalah atau hanya kondisi mental yang memburuk? Kurangnya bukti konkret yang memuaskan semua pihak dan hilangnya pelaku utama membuat misteri ini tetap tak terpecahkan bagi banyak orang. Tragedi ini menjadi pengingat yang mengerikan akan kerentanan masyarakat terhadap teror biologis dan kompleksitas penyelidikan kriminal yang melibatkan ilmu pengetahuan dan psikologi manusia. Kira-kira yang kirim siapa ya? Kalau benar yang kirim Ivins, apa ya motivasinya? Apa cuma iseng? Kirim virus biar pada pilek, atau ada motivasi lain? Pelajaran. Serangan antraks 2001 adalah salah satu peristiwa paling traumatis dalam sejarah Amerika pasca serangan teror 11 September. Warisan dari peristiwa ini adalah peringatan yang abadi bagi dunia. Serangan ini secara dramatis meningkatkan kesadaran akan ancaman bioterorisme dan mendorong investasi besar-besaran dalam program biodefense dan kesiapsiagaan kesehatan masyarakat. Serangan ini mengungkap kerentanan sistem pos sebagai faktor potensial untuk serangan teroris dan memicu peningkatan protokol keamanan di fasilitas pos. Kasus ini menyoroti dilema etika dan keamanan dalam penelitian senjata biologi. Bagaimana memastikan bahwa ilmuwan yang bekerja dengan agen patogen berbahaya tidak menyalahgunakan pengetahuan atau akses mereka. Selanjutnya, dampak psikologis teror. Bahkan dalam skala yang relatif kecil dapat memicu kepanikan massal, meninggalkan jejak psikologis yang mendalam pada masyarakat. Kasus Ameritrax adalah contoh klasik tentang betapa sulitnya menyelesaikan kejahatan yang melibatkan bukti ilmiah yang kompleks, pelaku yang cerdik, dan ketiadaan motif yang jelas. Misteri serangan antraks 2001 mungkin tidak akan pernah terurai sepenuhnya bagi semua orang. Namun, kisah ini akan terus menjadi bayangan yang mengintai. Sebuah peringatan abadi tentang sisi gelap ilmu pengetahuan yang disalahgunakan. Dan ketakutan tak terlihat yang dapat mengepung sebuah bangsa dan meninggalkan pertanyaan tentang kebenaran yang mungkin tak pernah sepenuhnya terungkap. Nah, seperti itu guys, kisah misteri tentang serangan antraks yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001. Oke guys, kalau kalian suka videonya, jangan lupa tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, atau tetangga kalian. Yuk tulis komen di bawah, isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Amor, sampai jumpa.